ya, menjelaskan tentang profil. Walaupun profilnya itu sebetulnya masih ada yang kurang kan, di samping organisasinya, kemudian ini apa namanya, bagan arus atau flows dari flow chart namanya, atau bagan arus dari berbagai transaksi yang ada. Penjualan tunai, penjualan kredit, dibikin tuh bagan arusnya. Kan ada tuh di halaman berapa tadi yang dijelaskan, yang terlibat siapa aja, bagian fungsinya apa saja. Itu mengenai apa yang terjadi, apa proses atau operasi di PT Peta. Begitu. Kemudian dari situ apa namanya, juga yang berikutnya adalah kebijakan akuntansinya. Kan setelah disampaikan mengenai bagan arusnya, kan ada kebijakan akuntansinya. Kebijakan akuntansi itu artinya bagaimana bagaimana perusahaan itu menentukan kebijakannya, ya kan, di dalam penyiapan laporan keuangan. Metodenya gimana, prosedurnya gimana, kemudian di sini transaksi yang besar itu bagaimana, misalnya kasnya itu bagaimana nyatetnya, kemudian kalau ada pembelian bagaimana, ada berapa prosedur, penjualan juga berapa, kemudian kas kecilnya berapa, nilainya dia tetapkan. Itu ada tuh yang di halaman 25 sampai 26, 27 sampai 230 di buku 1. Itu mestinya dijelaskan. Tadi mungkin oleh bagiannya Riswanda lah sebelum masuk ke sini. Jadi ini belum sampai ke sini harusnya kita menjelaskan itu. Jadi dijelaskan misalnya kode-kode akunnya ada nggak, apa. Walaupun menjelaskannya tidak detail, kode akunnya adalah ini, sebut tidak. Tapi Anda bisa menjelaskannya, oh ada kode akunnya, di aset ini demikian, nomor-nomornya juga. Nah, dari situ baru masuk ke internal control questionnaire. Setelah selesai internal questionnaire, kan ada simpulan yang harus diberikan gitu kan. Ada simpulannya apa tuh dari internal control questionnaire itu gitu kan. Bagaimana menurut Anda? Di situ ada. Tapi bahwa dibahasnya itu yang poin yang tidak itu betul tadi sudah disinggung sedikit. Nah, habis itu lalu ada apa yang penting? Sebelum merencanakan, ini kan Anda mulai mau masuk nih. Udah masuk angka-angka mana yang mau diperiksa. Penentuan materialitasnya, ya kan? Kan ada di halaman 40 itu. Bagaimana materialitasnya? Oh, materialitasnya ditentukan 5% dari laba bersih. Artinya di sini nih, Anda, si auditor ini, karena menjadi auditor ini, memutuskan dengan professional adjustment maunya angka 5% dari laba bersih. Itu kan saya bilang begitu. Dalam kenyataan memang yang banyak ini. Tapi bisa juga yang lain. Misalnya 3% atau 4%. Bisa juga dari laba bersih, bisa dari laba kotor, atau laba usaha. Itu mesti dijelaskan. Ini kan state of condition itu Anda mesti jelaskan di sini gitu. Bukan teori materialitas, tapi materialitas yang dipakai oleh PT ini, oleh auditor yang ingin melaksanakan di sini adalah saya akan menentukan materialitasnya 5% Pak. Gitu. Kantor akuntan ini menentukan 5% dari ini. Ini ada di sini. Kemudian risiko auditnya bagaimana disinggung sedikit. Ada inherent risk, ada ini. Itu begitu. Baru masuk ke sini. Nah, ke pertanyaan yang, ini kan ada tugas ya. Ada 4 tugas tuh. Tugas itu pun urutannya ada. Nomor 1 A dulu. A. Tadi saya A1A. Itu pelajari bagian 1. Di situ Anda jelaskan. Sudah ada materinya di sini. Makanya sebetulnya buku ini memudahkan kita, Anda mengenali gitu. Jadi buku ini membantu betul begitu. Jadi bukan soal harus dijawab, bukan begitu. Jadi bagaimana kita merasakan suasana. Jadi nomor 1A, Anda kan baca tuh. Harus pelajari bagian 1 instruksi umum, bagian 2 permanen tadi udah dijelaskan. Jadi udah nggak usah dipelajari lagi, itu sudah. Kemudian bagian 3 tas kerja. Itu disinggung aja silakan. Tapi instruksi umumnya kan belum disinggung di sini. Di halaman 1 itu. Ya kan dijelaskan persiapannya bagaimana, modulnya gimana gitu. Tapi itu kira-kira, tapi tidak detail satu lembar, tapi menjelaskan karena semua asumsinya kan semua Anda peserta di sini itu sudah punya buku ini, baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy, sehingga tinggal kita
membacakannya bersama-sama, membawanya bersama-sama ke dalam suasana yang seperti yang sebenarnya. Gitu. Ya, kalau gimana? Anda slide-nya nggak ada ya? Hanya langsung ke sini ya? Kemarin kan tanya sama Rangga, Pak, apa yang perlu dipresentasikan. Nah, ya. Itu katanya cuma bagian tugas itu, Pak. Oh, iya, betul-betul. Ya, bagian tugas. Jadi yang yang bagian-bagian kayak bagian 1, bagian 2 itu tidak saya masukkan di PPT-nya, Pak. Sehingga nggak apa-apa. Oke, clear. Jadi nanti bakal dijelaskan saat menjelaskan kertas kerja ini gitu, Mas. Aku tanya Rangga seperti itu, Pak. Jadi ya mohon maklum, Pak, karena pertama kali, Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Makanya saya ngasih gambaran kan gitu. Karena kenapa ini? Ini penting. Ini prosedur awal kan. Kalau dalam tahapan audit, tahapan pertama. Jadi di sini nanti menjadi awal dari lanjutan modul-modul berikutnya. Jadi karena setelah dijelaskan, ini nggak akan berubah nih. Di sini. Ini akan dokumen Anda ini, termasuk yang sekarang lagi disajikan, ini akan ikut terus dia. Jalan terus nantinya digunakan. Nah, oleh karena itu, yang di awal mengenai profil, mengenai data permanen, itu mengenai kebijakan itu harus dipahami bersama. Harus kita ceritakan gitu, walaupun dia tidak disajikan di sini nggak apa-apa, tapi kita ceritakan masih di bukunya itu kan kita ceritakan ini menyangkut ini. Tapi tadi mungkin saya sudah bisa menceritakan, anggap aja itu sudah bisa membantu ya memahami kepada semua kelas gitu. Jadi memang itu seharusnya demikian gitu kan. Oke, kalau gitu kita forward, kita lanjutkan, tidak usah lagi Anda ngulang apa yang saya jelaskan tadi. Jadi sekarang langsung ke 1. Jadi 1A sudah dipahami kan? 1A itu kita sudah pelajari ya. Walaupun tidak disajikan, tapi Anda membaca itu, memahami itu semua tuh kita. Anda memahami tadi ya. Materialitasnya berapa. Nah, sementara yang lain bisa bertanya gitu. Tidak harus nunggu selesai tuntas penyajiannya sampai akhir. Di tengah jalan bisa bertanya. Sebentar, ini kenapa begini, kenapa begini. Nah, dari situ kita bisa mencoba membangun suasana audit itu yang sebenarnya. Karena kalau diem semua, tidak nanya atau nanya terakhir, kita nggak ketemu nanti gitu. Sayang gitu, karena di paruh kedua ini kita suasana itu yang mau dibangun. Suasana Anda sedang mengaudit. Oke, silakan. Tadi Salmanisa ya, silakan. Terima kasih, Pak. Siswa Anda ya. Apa ini langsung bahas ke kertas kerjanya, Pak? Ya, maksud saya tadi kan sudah yang seharusnya 1A Anda jelaskan, sudah saya jelaskan tuh tadi, ya kan? Ya kan? Nah, sehingga audiens semua, kan asumsinya satu kelas ini auditor semua nih, tentang ini paham, lalu diwakilkan kepada Anda, kelompok Anda. Nah, lalu sekarang Anda melanjutkan saja gitu. Kertas kerjanya tadi dilanjutkan. Masuk ini dilanjutkan. Karena kita udah 1A, sekarang ke 1B kan itu. Silakan. Ya. Soal nomor 1B, mengisi kolom yang per klien tanggal 31 Desember 2012 pada kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2. Nah, per klien tanggal 31 Desember 2012 ini didapat dari buku modul halaman 13. Di situ ada data tanggal 31 Desember 2012. Itu sebenarnya datanya ya emang tinggal kita pindahkan ke kertas kerja ini. Nah, di sebelum halaman 13 ada halaman 10 ada yang keterangan C itu kas dan setara kas, D investasi jangka pendek dan seterusnya. Nah, itu dimasukin ke kolom ref KK-nya. Yang kas dan setara kas diisi C, yang piutang usaha diisi E, piutang lain-lain diisi E,
yang persediaan isinya F, beban dibayar di muka isinya G. Nah, perlengkapan kosong karena emang nggak ada ininya di daftar penyelesaiannya. Nah, terus lanjut investasi isinya H, aset tetap J. Nah, data setelahnya, data per kliennya dipindahkan dari soal di halaman 13 itu ke kertas kerja. Dan dibuat oleh Lita. Lita nih junior yang ada di soal ini. Di soal nomor 4. Tim auditor juniornya Lita. Nah, diperiksa oleh saya sendiri sebagai tim auditor senior. Itu tulisannya Herman yang digantikan kamu pembaca. Lanjut ke indeks A2.2. Itu ada kewajiban dan ekuitas pemegang saham. Nah, di halaman 10 udah M di halaman 11 itu ada M, yaitu kewajiban lancar atau jangka pendek, current or short-term liabilities. Nah, diisikan ke kolom ref KK-nya yang utang usaha dan utang pajak. Kewajiban jangka panjangnya tuh ada di kewajiban tidak lancar yang nggak ada per auditor tanggal 31 Desember 2011-nya memang kosong, itu dia ref KK-nya isinya N, kewajiban jangka panjang, utang jangka panjang. Lanjut yang indeks A3.1 di soal kertas kerja laba rugi. Per kliennya ada di halaman 14 yang tanggal 31 Desember 2012. Terus untuk FKK-nya ada di halaman 11. PL1 penjualan. Diisi di penjualan, ref KK-nya PL1. Nah, beban penjualan ini COGS itu PL2. Ada beban usaha, sama aja beban operasional, PL3. Terus yang PL4, penghasilan dan beban lainnya. Itu di kolom beban pendapatan lain-lain bersih. Iya, kolom setelah beban bunga. Terus PL5-nya ada di beban penghasilan, beban pajak penghasilan, income tax. Lanjut indeks A3.2. Indeks A3.2 itu dilanjutkan oleh Prapti ya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Salmanisa. Jadi, di sini saya akan menjelaskan kertas kerja laba rugi indeks A32, prosedur penelahan analitis neraca indeks ARP1.1 dan ARP1.2. Pertama, saya akan menjelaskan indeks A3.2. Di sini yang perlu kita isi itu adalah per klien 31 Desember 2012. Ini datanya didapat dari halaman 14 modul 1, yaitu saldo awal tahun sebesar 2 miliar sekian, laba bersih 200
juta sekian, dan saldo akhir tahun 300 juta sekian. Kemudian dibuat oleh Lita selaku junior yang sudah dijelaskan oleh Salmanisa tadi, dan diperiksa oleh Praptis, saya sendiri, selaku auditor pengganti Herman yang sebelumnya. Kemudian, next, terkait penelaahan analitis, prosedur penelaahan analitis neraca ARP 1.1. Ini yang perlu kita isi adalah per klien dan naik turunnya. Per klien itu kita per klien 31 Desember 2012 itu kita dapat dari data halaman 13, seperti kas dan setara kas sebesar 467 sekian, dan kemudian naik dan turunnya itu 19 juta sekian. Ini didapat dari selisih antara per audit 31 Desember 2011 dan per klien 467 juta sekian. Kemudian untuk persentase itu didapat dari selisih tadi 19 juta ini dibagi dengan per audit. Dapatlah 0,04. Kemudian untuk referensi KK seharusnya ini diisi sama seperti penjelasan yang tadi. Untuk untuk kas dan setara kas itu diisi C, piutang usaha E, piutang lain-lain E, persediaan F, beban dibayar dibuka G, investasi pada entitas asosiasi H, dan aset tetap itu J. Itu bisa dilihat di halaman 9 sampai 11. Terus dibuat oleh Lita sama seperti tadi dan diperiksa oleh saya sendiri. Kemudian selanjutnya, nah di sini untuk prosedur penelaahan analitis neraca indeks ARP 1.2. Itu sama juga kita isi dengan datanya per klien 31 Desember 2012. Itu didapat dari data halaman 13 yang meliputi kewajiban dan ekuitas itu. Kemudian naik turun itu RP, itu selisihnya sama seperti tadi antara per audit dengan per klien, dan persentasenya juga sama selisihnya dan selisih per auditnya. Kemudian didapat, dan ini juga seharusnya ada referensi KK-nya. Sama seperti tadi, utang usaha M1, utang pajak M2. Itu didapat dari data halaman 9 sampai 11. Dan juga ini juga ada dibuat oleh Lita dan diperiksa oleh saya sendiri seperti tadi. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh Maria. Ya, selamat siang teman-teman dan Pak Abidin. Saya akan melanjutkan presentasi untuk kertas kerja indeks ARP 1.3. Di bagian kolom pertama ini adalah nama-nama akun dari laporan laba rugi. Lalu di kolom kedua ini ada referensi KK. Kolom ketiga ini per audit 31 Desember 2011 yang merupakan saldo laba rugi yang sudah diaudit. Kemudian kolom keempat itu ada laporan laba rugi untuk 31 Desember 2012 yang disusun oleh manajemen. Terus kolom kelima itu ada selisih antara laporan laba rugi di kolom keempat atau 2012 dan 2011, dan selanjutnya di kolom keenam itu adalah persentase atau rasio. Nah, untuk referensi KK ini kita bisa lihat di halaman 3-4 atau di halaman 9-10. Referensi kertas kerja ini bisa diisi jika ada kertas kerja pendukungnya. Contohnya di kertas kerja tahun lalu itu di penjualan referensi KK-nya itu adalah PL1,
terus untuk beban operasi PL3, dan beban pajak penghasilan PL5. Lalu untuk mengisi kolom ketiga ini, per 31 Desember 2011, kita bisa lihat di laporan laba rugi PT Peta di bagian 1, buku 1, di halaman 14. Di situ kan ada 3 kolom. Kolom pertama itu nama akunnya, kolom kedua 2012, dan kolom ketiga 2011. Jadi kita pakai yang kolom ketiga. Nah, untuk kolom keempat di kertas kerja indeks ARP 1.3 ini, kita bisa isi dengan kolom kedua, yaitu laporan laba rugi di tahun 2012. Setelah kita bisa mengisi itu semua lengkap, kita hitung juga dari penjualan dikurangi beban penjualan sama dengan laba kotor, itu apakah hitungannya sudah benar atau belum. Kemudian selanjutnya begitu. Terus untuk kolom naik turun, untuk RP ini adalah selisih dari kolom per klien 31 Desember 2012 dikurangi dengan per audit 31 Desember 2011. Untuk penjualan itu ada penurunan sebesar 240.738.850. Lalu persentase ini saya lihat dari kertas kerja tahun sebelumnya, di mana cara menghitungnya itu dari selisih dibagi dengan per audit 2011. Kenapa ini berbeda? Biasanya kan dikali dengan 100%, tapi ini tidak, kayak seperti perbandingannya saja atau mencari rasio. Nah, dari penjualan ini persentasenya itu turun 0,04. Lalu untuk beban penjualan ada penurunan 45.223.805 atau naik 0,01. Laba kotor di 2012 ada penurunan 285.962.655 atau turun 0,21. Lalu untuk beban operasi ada kenaikan 79.670.930 atau naik 0,12. Untuk laba operasi ada penurunan 365.633.585 rupiah atau turun 0,56. Lalu untuk pendapatan dan beban lain-lain, ini ada laba atau rugi valuta asing. Di tahun 2012 ini kan tidak ada, jadi ada penurunan sebesar 1.300.600 rupiah atau turun 1 kali atau 100%. Lalu ada pendapatan bunga di tahun 2012 mengalami kenaikan 20.478.525 atau naik 2,37 kali. Terus beban bunganya itu di 2012 tidak ada, jadi turun 1.864.000 dibandingkan tahun 2011 atau turun 1 kali. Beban atau pendapatan lain-lain bersih untuk tahun 2012 naik 23.643.125 rupiah atau naik 4,31 kali. Laba sebelum pajak itu mengalami penurunan 349.990.460 rupiah atau turun 0,52. Dan terakhir beban pajak penghasilan turun 49.561.788 atau turun 0,53 dibandingkan 2011. Dan laba bersih ada penurunan 292.428.672 rupiah atau
turun 0,52 dari 2011. Nah, untuk klien ini diisi dengan PT Peta atau nama klien yang diaudit, lalu dibuat oleh Lita selaku junior auditor, diperiksa oleh saya selaku pengganti Herman atau senior auditor. Indeksnya ARP 1.3. Lanjut ke surat penugasan perikatan. Nah, di surat penugasan perikatan ini, pertama, di nomor 3 ya, pertanyaannya itu kan kita disuruh membuat surat perikatan, dibuat di tanggal 28 Desember 2012, dan disetujui oleh Direktur, yaitu Bapak Rantung. Untuk pembuatan formatnya, yang pertama itu untuk nomor ini 001-1-KA-12. Ini saya buat berdasarkan kertas kerja tahun lalu, di mana kertas kerja tahun lalu itu nomornya sama, cuma di bagian belakangnya itu 11. Lalu untuk tanggal itu sesuai Jakarta 28 Desember 2012. Lalu untuk kepada itu alamat dari klien, yaitu PT Peta, Jalan Pinang nomor 2, Jakarta, UP pemegang saham, komisaris, dan direksi. Dengan hormat, sehubungan dengan rencana penunjukan akuntan publik untuk memeriksa laporan keuangan dari PT Peta tahun bukunya tahun 2012, bersama ini kami sampaikan proposal audit untuk mendapatkan persetujuan dan konfirmasi dari Bapak 1. Kami akan memeriksa laporan keuangan PT Peta untuk tahun buku tahun 2012. Pemeriksaan tersebut akan kami lakukan sesuai dengan standar profesional akuntan publik dan mencakup evaluasi terhadap pengendalian internal, uji terhadap catatan pembukuan beserta bukti pendukungnya, dan prosedur audit lainnya yang kami pandang perlu, seperti observasi atas stok of none, konfirmasi utang, piutang, pemeriksaan notulen rapat, kontrak-kontrak, dan lain-lain. Yang selanjutnya bisa dibaca ya, teman-teman. Terus kita ke poin yang ketiga. Untuk tugas-tugas tersebut di atas, kami mengajukan audit fee sebesar 10 juta. 10 juta ini bisa kita dapatkan dari soal nomor 4, di mana di situ disebutkan biaya pemeriksaan adalah sebesar 10 juta, ditambah PPN dan dipotong PPh 23. Lalu untuk penandatangannya, kantor akuntan publik, Edson dan rekan, ditandatangani oleh partner Edson. Terus di bawahnya itu adalah nomor registrasi dari akuntan publik D30372. Nomor ini saya dapat dari kertas kerja pemeriksaan tahun lalu di halaman 171. Untuk surat penugasan 157. Terus disetujui oleh PT Peta yang ditandatangani oleh Rantung selaku Direktur Utama, dan tanggal penandatangannya saya tulis 30 Desember 2012. Saya di sini berpendapat kalau penandatanganan atau persetujuan ini tuh setelah tanggal dibuatnya surat perikatan, surat penugasan perikatan. Selanjutnya ke rencana pemeriksaan. Untuk bisa membuat rencana pemeriksaan ini, kita butuh data-data yang ada di berkas permanen
di halaman 17. Lalu juga bisa lihat dari kertas kerja pemeriksaan tahun lalu yang ada di bagian 4. Mulai dari halaman 158. Yang pertama, PT Peta. Rencana pemeriksaan tahun buku 2012, karena kita akan memeriksa laporan keuangan di tahun 2012. Yang pertama, umum. PT Peta didirikan berdasarkan akte notaris James S.H. tertanggal 23 April 1984. Akta pendirian telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat nomor C2-11.462 tanggal 28 April 1984. Juga telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta dengan nomor 1882/1984 tanggal 5 Mei 1984 dan diumumkan dalam tambahan nomor 32 pada Berita Negara nomor 1001 tanggal 18 Mei 1984. Maksud dan tujuan perusahaan. Perusahaan bergerak di bidang jual beli barang-barang mebel, khususnya spring bed. Nah, ini bisa kita peroleh juga dari berkas permanen. Untuk alamat perusahaan juga ada di berkas permanen, Jalan Pinang nomor 2 Jakarta. Susunan pengurusnya ini bisa kita lihat dari kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Lalu untuk ekuitas ini ada di berkas permanen juga, dengan modal dasar perusahaan berjumlah 2 miliar yang terbagi atas 200.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal sebesar 10.000 per saham. Dari jumlah tersebut telah ditempatkan dan disetor sepenuhnya sejumlah 100 lembar saham dengan nilai 10.000 per lembar saham. Dengan komposisinya Ibu Tati 30.000 lembar saham, Bapak Emil 30.000 lembar saham, dan PT Surya 40.000 lembar saham. Untuk kebijakan akuntansi ini bisa dilihat di halaman 26 buku 1 sampai dengan halaman 27 sampai dengan halaman 28. Untuk yang pertama, penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung. Yang selanjutnya, B. Piutang usaha. Perusahaan tidak membuat penyisihan piutang tak tertagih, tetapi langsung membebankan keperkiraan laba rugi piutang yang benar-benar tak tertagih. Ini ada di halaman 28 di bagian piutang dagang. Persediaan dibukukan berdasarkan harga perolehannya. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode FIFO. Ini juga ada di halaman 28. Lalu yang di penyertaan dalam bentuk saham yang mencapai kurang dari 20% dibukukan berdasarkan metode biaya, sedangkan penyertaan dalam bentuk saham yang mencapai 20% atau lebih dibukukan berdasarkan metode ekuitas. Yang E, aset tetap. Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan dan penyusutannya dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, taksiran umur ekonomis aset tetap, dan ada sebagai berikut. Bangunan dan prasarana 20 tahun, kendaraan bermotor 10 tahun, peralatan kantor dan toko 5 tahun. Data-data ini ada di halaman 28 buku 1. Lalu yang F, pengakuan pendapatan. Pendapatan dari penjualan diakui saat dilakukan penyerahan barang kepada pembeli. Yang G, transaksi dan penjabaran mata uang asing.
Pembukuan perusahaan diselenggarakan dengan mata uang rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Saldo aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing per tanggal neraca dijabarkan dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Selisih kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada perhitungan laba rugi tahun berjalan. Yang H, taksiran pajak penghasilan. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan taksiran laba kena pajak dari tahun yang bersangkutan. Yang I, tahun buku. Tahun buku perusahaan berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kemudian yang poin kelima, buku-buku yang digunakan perusahaan dalam rangka penyusunan laporan keuangan, perusahaan telah menyelenggarakan antara lain buku kas, buku bank, buku besar, ayat jurnal, dan proses pembukuan masih dilakukan secara manual dan komputerisasi. Selanjutnya, untuk bagian rencana pemeriksaan dijelaskan oleh Rizwanda. Baik, terima kasih, Siska. Kembali lagi teman-teman dengan saya. Jadi sekarang kita sudah menuju di bagian rencana pemeriksaan, di mana rencana pemeriksaan ini kita jadikan acuan untuk melakukan langkah-langkah audit seterusnya. Kan tadi sebelum kita melakukan rencana pemeriksaan, kita sudah membuat sebuah kertas kerja. Nah, kertas kerja tadi itu kita sarikan atau kita pindahkan untuk bagian neraca komparatif ini dalam rencana pemeriksaan. Di indeks A2.1 yang mengenai aset, baik aset lancar maupun aset tetap, maka kita masukkan ke bagian neraca komparatif ini. Di tahun 2012 kita isi setara kas sekian, terus piutang usaha sekian-sekian sesuai dengan kertas kerja yang telah kita buat tadi sebelumnya. Sehingga ini harus sesuai dengan kertas kerja sebelumnya untuk rencana pemeriksaan mengenai neraca komparatif. Selanjutnya, tadi kita juga sudah buat kertas kerja indeks A2.2 tentang kewajiban dan ekuitas, maka kita juga sarikan ke neraca komparatif bagian ini juga, ke bagian kewajiban dan ekuitas, sehingga nilai-nilai di tahun 2012 ini yang kita tuliskan secara manual harus sama dengan kertas kerja yang kita sudah tulis sebelumnya, di mana kertas kerja tadi harus kita samakan juga dengan laporan keuangan dari PT Peta di halaman sebelumnya. Oke, yang sudah dijelaskan oleh Salmanisa. Nah, ini harus sesuai dengan kertas kerja indeks A2.2 untuk kewajiban dan ekuitas. Selanjutnya, bagian yang ketujuh yaitu bagian laporan laba rugi komparatif. Nah, ini juga sama, kita sarikan dari indeks A3.1, yaitu tentang penjualan, bahan pokok penjualan, laba kotor, dan sebagainya. Nah, kita harus tulis berapa penjualannya, laba kotornya berapa, laba usahanya berapa. Nah, itu harus sama dengan kertas kerja yang telah kita tuliskan, karena ini nanti rencana pemeriksaan bakal kita jadikan acuan untuk melakukan langkah-langkah audit selanjutnya, baik itu mengenai penjualan, piutang, dan sebagainya. Nah, setelah kita menuliskan neraca komparatif dan laporan laba rugi, tentu kita juga menuliskan tentang masalah akuntansi dari PT Peta ini dalam rencana pemeriksaan, bahwa tadi disebutkan di kebijakan akuntansi PT Peta itu pembukuannya dilakukan secara manual dan komputerisasi. Kemudian perusahaan yang menuju pada komputerisasi akan mendapatkan laporan yang lebih cepat. Karena ini dia secara manual dan komputerisasi, maka di sini disebutkan bahwa untuk mengimbangi perkembangan dan masalah-masalah yang timbul, perusahaan perlu meningkatkan pemakaian komputer, dalam hal ini menerapkan program yang lebih mantap. Nah, itu untuk masalah kebijakan akuntansi dari PT Peta. Kemudian, untuk masalah perpajakan yang diterapkan oleh PT Peta, di sini tim auditor menjelaskan bahwa
dalam pengelompokan beban masih ditemukan beban-beban yang seharusnya tidak termasuk pada kelompok beban menurut fiskal. Sehingga hal ini perlu dilakukan rekonsiliasi laba akuntansi dan laba fiskal. Kemudian tahun sebelumnya semua pajak yang terutang telah diselesaikan. Dengan kata lain, tidak ada pajak yang belum dibayarkan atau tidak ada pajak yang ditunggak oleh PT Peta. Sehingga ini nanti menjadi acuan kita untuk melakukan audit mengenai masalah perpajakan dan akuntansinya, standar akuntansi yang diterapkan oleh PT Peta. Kemudian untuk masalah pemeriksaan, karena di sini kita akan memeriksa laporan keuangan PT Peta tahun 2012, maka di sini kita tuliskan laporan keuangan perusahaan untuk tahun buku 2012 akan diperiksa oleh kantor akuntan publik, Adsen, dan rekan. Kemudian untuk rencana kerja ini kita menempatkan staf-staf atau SDM-SDM yang dimiliki oleh kantor akuntan publik, Adsen, dan rekan. Untuk partnernya yaitu Adsen sendiri. Kemudian manajer NADA sesuai dengan soal nomor 4, bahwa manajernya NADA. Kemudian supervisornya itu Suciwati. Nah, ini didapat dari mana? Kita sebelum membuat rencana pemeriksaan ini, kita harus melihat kertas kerja tahun lalu, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan rencana pemeriksaan pada tahun berjalan. Sehingga harus kita lihat kertas kerja tahun lalu. Ini Suciwati didapat dari kertas kerja tahun lalu. Kemudian seniornya Riswanda. Kemudian untuk juniornya yaitu Lita, sesuai dengan itunya, dengan di soal. Kemudian untuk jasa akuntan, pemeriksaan umum atas laporan keuangan dapat memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Kemudian untuk biaya pemeriksaan sesuai di soal bahwa KAP Adsen dan rekan membutuhkan biaya sekitar 10 juta rupiah ditambah PPN dan dikurangi dengan PPH. Kemudian penjelasan waktu yang dibutuhkan oleh KAP Adsen dan rekan untuk pemeriksaan lapangan dimulai tanggal 17 Desember 2012, selesainya pada tanggal 6 Maret 2013 sesuai di soal. Kemudian pemeriksaan stok fisik kas itu dimulai di akhir tahun 2012 hingga selesainya nanti ada awal permulaan tahun yaitu 1 Januari 2013. Kemudian untuk evaluasi pengendalian internal bisa didapat tanggal 15 Desember 2012 sampai 12 Januari 2013. Ini didapat tadi kan disebutkan bahwa pada bagian 1 ICQ oleh Herman itu dilakukan pada tanggal 14 Desember 2012 sehingga evaluasi pengendalian internal ini dilakukan setelah tanggal 14 Desember 2012. Kemudian selesainya kapan? Yaitu selesainya sebelum dimulai pemeriksaan dimulai, bukan pemeriksaan lapangan. Sesuai di halaman 3 bahwa disebutkan KAP merencanakan pemeriksaan dimulai pada tanggal 14 Januari 2013 sehingga evaluasi pengendalian internal ini harus selesai sebelum tanggal 14 Januari 2013. Jadi kita ambil di tanggal 12 Januari 2013. Kemudian untuk penyerahan laporan akuntannya tahun 25 Maret 2012 dengan pelaksanaan stok opnam dilakukan oleh ITA, terus Anda sebagai pembaca Rinto, Handi, dan Karsono. Oke. Sekian teman-teman untuk modul 1. Apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikoreksi dari pengerjaan rencana pemeriksaan dan kertas kerja sebelumnya? Ya, silakan nih Pak Anda, mahasiswa yang lain yang ingin bertanya langsung silakan bertanya ke Riswana dan timnya menyangkut pemeriksaan mereka. Silakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Yang ingin saya tanyakan tentang format ref kertas kerja. Tadi kalau tidak salah Saudara Maria itu menerangkan kalau misalkan kita mengisi
ref KK itu kalau misalkan ada referensinya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apabila misalkan seorang auditor secara tidak sengaja maupun secara sengaja mengosongkan ref KK, apakah itu fatal terhadap kelengkapan kertas kerja, dan apakah itu berpengaruh terhadap kode etik profesi, yaitu terkait pengungkapan? Terima kasih. Oke, baik untuk pertanyaannya. Apakah langsung dijawab atau bagaimana, Pak? Langsung aja dijawab, langsung dijawab biar terjadi interaksi di setiap. Jadi kita nggak lompat-lompat. Silakan. Oke, bagaimana sebelumnya saya itu Pak, menanyakan dengan teman sekelompok dulu Pak. Mungkin Silakan, ada pendapat lain dari teman-teman kelompok 1. Bagaimana apakah auditor ini secara tidak sengaja tidak menuliskan ref KK ini, apakah memiliki pengaruh yang besar atau bagaimana? Untuk teman-teman. Saya nggak jelas tuh pertanyaannya apa tadi, ref KK tuh maksudnya gimana? Kan jadi pertanyaan dari Dosma ya tadi. Iya betul, Dosmawati. Nah, tadi Dosma menanyakan apabila auditor tidak sengaja tidak menuliskan ref KK ini, Pak, referensi kertas kerja. Apakah itu referensi kertas kerja. Oke. Ya, apakah itu melanggar kode etik, auditor dan sebagainya? Saya kira fungsi dari referensi kertas kerja ini kan berupa kode-kode. Nah, ini untuk memudahkan auditor saat nanti mengaudit, misal untuk penjualan. Penjualan ini kan dikodekan dengan PL1. Nanti apabila ini tidak dituliskan kan nanti saat mungkin berkomunikasi dengan pihak klien atau bagaimana kan kemungkinan itu akan rancu penjualan apa nih. Kalau PL1 kan pasti sudah jelas, oh tentang penjualan ini, PL3 tentang ini dan sebagainya. Nah, kemungkinan kenapa harus dituliskan itu untuk memudahkan auditor saat mengaudit nanti. Nah, untuk apabila ini tidak ditulis, saya kurang tahu juga, mungkin Bapak Abidin selaku silakan. Sebenarnya terima kasih. Sekarang gini, pertanyaannya bagus sekali tuh ya kan, apakah referensi KK ini kalau nggak diisi bagaimana gitu, apa melanggar kode etik atau mungkin ada apa gimana gitu, terus manfaatnya apa, itu kan bagus tuh pertanyaannya. Jawaban juga bagus, tapi Anda kalau jawab nggak usah ragu-ragu, jawab aja apa yang Anda ketahui. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau komentarin? Jangan Deswanda semua, kasihan juga kan, kan ada kelompok, ya kan. Ini saya sampaikan lagi berkali-kali, ini bukan benar salah gitu. Kita ini sedang melakukan audit, ya kan. Jadi kalau saya jelaskan itu bukan, oh jadinya saya salah, oh enggak, oh Anda belum sampai aja ke situ, kan gitu kan masalahnya. Ini masalah antara anak-anak dengan orang tua. Bedanya cuman yang anak-anak orang tua udah lahir duluan, anak-anak belum lahir. Jadi nggak ada yang salah gitu. Karena belum sampai aja ke situ kan begitu. Jadi makanya untuk supaya cepat sampai ke situ, Anda mengeksplor aja pemahaman Anda tentang ini. Ya nanti kan ketemu akhirnya, oh begitu. Jadi tidak, emang ini dalam pertemuan ini praktikum, karena praktikum saya mendorong aktivitas dari kelas gitu. Kalaupun saya nyampaikan itu kalau kira-kira signifikan misalnya pengertian yang salah, jangan saya biarkan. Kalau saya biarkan kan nanti terbentuk pemahaman yang salah. Ini kok ada lulusan ini kok nggak ngerti mengenai ini ya misalnya. Itu penting buat saya memberitahu supaya jangan ada yang kayak begitu kan. Wah katanya anak stan, masa nggak ngerti laporan keuangan, kacau kan gitu. Maka kita kalau ada yang salah tentang pengertian laporan keuangan kita jelasin gitu. Itu silakan yang lain bisa bantu Riswanda, tadi sebagian sudah terjawab itu yang ditanya oleh Dosmawati itu, ya kan? Dosmawati ini yang di Siantar ya? Apa yang di Balige? Yang di Balige, Pak. Oke, silakan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada tambahan? Kalau setahu saya
Izin berpendapat. Kalau menurut saya di penulisan ini tuh untuk mengetahui aja itu angka itu dapat dari mana. Seperti misalnya beban operasi ini. Kita lihat di kertas kerja yang tahun lalu ya. Untuk beban operasi itu kan referensi KK-nya PL3. Nah, PL3 itu bukan cuma kode aja, tapi itu ada kertas kerjanya. Jadi nanti di modul 4 itu nanti kita akan buat kertas kerja dengan indeks PL3. PL3 itu tentang beban-bebannya apa aja, ada gaji, promosi, terus perjalanan dinas, dan lain-lain. Jadi itu sebagai pelengkap aja. Jadi tidak tiba-tiba muncul angka sekian, itu asalnya dari mana aja. Jadi menurut saya ya itu penting untuk kelengkapan bukti audit. Ya, bagus. Yang lain? Siapa? Putu barangkali? Atau Salmanisa? Prapti ya? Prapti. Atau yang lainnya mau ngomentari? Tidak mesti harus dari grup juga, kan nggak apa-apa kalau ingin memberi komentar gitu yang menurut Anda punya pemikiran seperti ini gitu kan, sehingga kita bisa bahas. Ya, silakan Izin Anggi. berpendapat, Pak. Silakan. Ya, menurut saya pertanyaan dari Dosma tadi, apakah pengisian kertas kerja itu penting apa enggak? Jadi kalau menurut saya referensi KK itu sebagai memudahkan aja gitu. Jadi itu tuh menurut saya boleh dibikin, boleh enggak. Soalnya kan referensi KK ini itu buat tahu ini angka-angka segini itu dapatnya dari mana gitu. Nah, sarannya ya dibikin aja gitu. Pendapat saya, Pak. Terima kasih. Ya, bagus tuh. Makin terbuka kan? Bagus tuh. Ada lagi yang lain? Ada yang mendukung, ada yang nggak mendukung juga nggak apa-apa. Saya mendukung ini Pak, saya nggak mendukung ini karena begini, nggak apa-apa juga kan. Kalau udah banyak pendapat kan kita kayaknya udah banyak nih gitu. Lalu saya tinggal mendukung yang ini karena alasannya mungkin beda gitu kan. Sehingga terbukalah jawaban terhadap masalah-masalah yang menjadi pertanyaan kita. Izin bertanya lebih dalam lagi Pak soal ini. Silakan, Adven. Kalau kata Maria disebutkan kalau referensi KK itu sebagai referensi untuk kertas kerja yang lain. Saya cukup setuju, masuk akal. Tapi kenapa di bagian-bagian lain seperti misalnya di sini di slide ini beban, seperti beban, kemudian ada misalnya ada beban penjualan, itu kenapa dia nggak bikin referensi juga gitu Pak? Atau mungkin yang lainnya sebelumnya juga seperti itu, kenapa nggak ada referensi kakaknya juga? Nggak semuanya begitu. Mau nanya ke siapa itu? Silakan jawab tuh. Semuanya Pak, semuanya. Iya, silakan. Bagus tuh pertanyaannya. Nggak apa-apa. Saya kan kalau saya membiarkan itu kan artinya ya nggak apa-apa gitu kan. Kecuali kalau salah, fatal, saya pasti ingetin, wah ini salah gitu. Kalau hanya bagian dari ini, berarti itu hal-hal yang make sense semua kan gitu. Ya, sehingga nanti ketemu sehingga kalian tuh mantep. Oh itu gitu kan. Bisa benar. Izin menjawab. Silakan, Pak. silakan. Ya, Silakan. Ya kembali lagi. Apa Pak? Enggak, tadi speakernya mute tadi. Oh iya Pak, maaf Pak. Iya. Pertanyaan
Plan tadi kan kenapa beban penjualan, laba kotor dan lain-lain itu nggak ada referensinya. Ya kembali lagi dengan fungsi dari referensi itu. Fungsi dari referensi itu kan buat menelusuri angka ini itu dapatnya dari mana. Sedang untuk beban penjualan itu mungkin nggak ada laporan mengenai beban penjualan itu dirinci seperti apa, di laporan apa, nggak dikasih indeks juga. Makanya untuk referensi kakak di beban penjualan itu nggak perlu diisi referensi kakaknya seperti itu. Gimana? Jadi kalau Jadi dari penjelasan ini sudah kejawab semua itu yang dijelaskan Anggi Febrian tadi, bagus sekali, ya kan? Bahwa memang ini kan kertas kerja, ya. Kertas kerja itu semuanya dikumpulin, nanti akan digunakan oleh auditor untuk menyatakan pendapatnya, ya kan? Memberikan pendapatnya, opininya bagaimana. Jadi tujuannya ini alat bantu. Nah, kertas kerja ini juga ada sebagai alat bantu tadi, juga dia dilengkapi dengan kelengkapan alat bantu lainnya. Misalnya dengan ada kolom untuk referensi, ini kan kehubungan. Referensi itu kan hubungan dengan yang lain. Mungkin ada kertas kerja lain, nanti kodenya PL1, isinya rincian dari ini. Jadi sebetulnya hanya masalah itu saja gitu. Bahwa ini dipakai atau tidak dipakai, ya tentunya yang paling bagus ya dipakai, sudah memudahkan kita kan gitu. Kalau nggak dipakai bukan dihukum, cuma sayang aja kenapa tidak dipakai kan gitu. Semua taruh di kepala, pecah kepala kita kan gitu kan. Tapi kalau dikasih referensi, oh ingat, oh ini sini, ini ke sini ya. Jadi lebih cepat Anda mengambil kertas kerja tadi untuk mengambil keputusan itu lebih cepat. Oh, ada di sini hubungannya gitu. Jadi persis seperti yang disampaikan Anggi tadi. Jadi saya pikir memang demikian adanya. Yang ditanya oleh Dosmawati tadi. Kira-kira Dosmawati bisa menerima tuh penjelasannya seperti yang Anggi sampaikan tadi ya? Bisa, Pak. Ya, silakan. Kalau gitu ada lagi yang lain? Kalau enggak, saya mau mengingatkan sedikit. Itu tadi ada di dalam proposal atau engagement letter ya. Itu kan dibuat tanggal berapa tuh? Tanggal 28 ya? Ya, 28 tadi dibuat kan? 28 Desember. Sementara di dalam rencana pemeriksaan yang terakhir Anda buat gimana itu? Ada daftar-daftar. Mulai pemeriksaan lapangan tanggal berapa, kemudian melakukan evaluasi pengendalian intern tanggal berapa, gitu. Yang di terakhirnya ini, ya kan? Yang di belakang paling bawah, ya kan? Nah itu Anda lihat kan, ada yang aneh nggak di situ? Dia ngajukan penawaran tanggal 28. Ya. Sementara pekerjaannya dimulai sebelum tanggal 28. Berarti kan pekerjaan tersebut tidak punya dasar atau ketentuan yang mendasarinya kan gitu. Dia bekerja atas dasar apa? Padahal kan ini atas ada kontrak kan. Harus ada kontrak, sehingga dengan kontrak itulah dia bekerja. Dengan kontrak itulah nanti dia dibayar. Ya kan? Nah, itulah yang, atau nanti kalau misalnya terjadi dispute pun, semua kembali ke kontrak. Ya kan? Misalnya bayarnya telat, atau tidak telat, kurang banyak, atau kelebihan, semua kembali ke kontrak. Jadi, sebenarnya kontrak atau proposal tadi harusnya diselesaikan dahulu, baru dilakukan kegiatan pemeriksaan di lapangan. Jadi saya pikir itu menjadi penting kan gitu. Nah, di sini ada catatan, misalnya kayak evaluasi pengendalian intern. Itu tanggal 15 Anda lihat. Ya kan? Berarti dia udah melakukan kuesioner tanggal 15, kontraknya baru 28. Walaupun ini pemeriksaan lanjutan, tapi tetap kontrak itu harus dibuat bisa mengcover semua kegiatan audit.
Apalagi kegiatan audit itu kan kegiatan fieldwork-nya kan penting, ya kan? Tanggal berapa sampai tanggal berapa. Di sini seperti di teori kemarin ya, kita lihat penyerahan laporan tanggal 25. Pemeriksaan lapangan tanggal 6 Maret. Laporannya nanti tanggal berapa nih? Laporan auditnya nih, tanggal berapa? Laporan auditnya, Pak. Iya, Tanggal 6, Pak. tanggal 6. Tanggal 6. Ya. Ya, tanggal 6. Jadi yang Rosa sampaikan tadi benar, karena kita jangan terkecoh bahwa 25 ini kan tanggal setelah menyampaikan laporan kan, kejadian setelah itu kan ada kejadiannya. Nah, tapi itu umumnya sudah diketahui. Gitu. Jadi kondisi itu yang saya gitu. Jadi itu sudah benar. Jadi laporan tetap tanggal 6, ya kan? Hanya disampaikannya masalah administrasi pengetikannya itu disampaikan 25. Nah, itu kembali ke sana. Jadi oleh karenanya kontrak itu harus dibuat sebelum atau dimulai bersama dengan dimulainya pekerjaan lapangan atau audit. Itu sekedar catatan sebelum. Itu yang saya bilang tadi bahwa di dalam pembahasan materi ini kita tidak bicara benar salah gitu. Karena ini mesti dikonfirmasi ke bukunya. Kenapa dia bikin tanggal 28? Mesti jangan tanggal 28 kan? Nah, itu diantaranya. Ada lagi yang lain? Ya mungkin ini. Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Mau ya tanya. Ini siapa nih? Gemini ini siapa? Saya Pak Husnul tadi itu HP saya ada masalah, jadi saya pakai HP ibu saya gitu, Pak. Oke. Iya, silakan. Mau tanya ke Riswanda atau timnya, silakan. Ini saya mau tanya, yang bagian tabel-tabel tadi yang dibuat oleh itu namanya apa? Harus selalu junior auditor seperti itu, Pak. Kemudian yang rencana pemeriksaan yang nomor 10, yang masalah pemeriksaan itu laporan keuangan perusahaan untuk tahun buku titik-titik itu diperiksa oleh KAP Edson dan rekan. Nah, untuk saya lihat di buku 1, Pak, di modul 4, itu kertas kerja pemeriksaan tahun lalu yang untuk rencana pemeriksaan itu tahun buku 2011 itu di titik-titiknya itu diisi tahun buku 2010. Nah, kalau di rencana pemeriksaan ini kan untuk tahun buku 2012, apakah titik-titik itu juga diisi di tahun 2011 sama seperti rencana pemeriksaan yang tahun lalu itu, Pak? Karena tadi kelompok Riswanda diisinya tahun buku 2012 seperti itu, Pak. Ya, silakan dijawab tuh Riswanda dan teman-temannya. Iya Pak, baik Pak, untuk mengkonfirmasi saja Pak. Jadi ini ada kesalahan mengenai yang bagian masalah pemeriksaan. Ini bagian masalah pemeriksaan. Jadi ini seharusnya tertulisnya 2011, laporan keuangan perusahaan untuk tahun buku 2011. Mungkin ini tadi malam saya ngantuk Pak mengerjakannya Pak. Jadi kan sesuai dengan kertas kerja tahun lalu bahwa disebutkan untuk pemeriksaan tahun buku 2011 itu di sini kan 2010. Itu untuk mengkonfirmasi bahwa di tahun sebelumnya itu dia diperiksa oleh KAP siapa, sehingga itu untuk memudahkan KAP yang tahun berjalan ini memeriksa itu bisa mensinkronkan lah dengan hal-hal terjadi di tahun sebelumnya. Baik, terima kasih untuk koreksinya dari Husnul. Untuk pertanyaan selanjutnya tadi kurang begitu jelas yang Lita ini ya? Iya. Mungkin teman-teman yang lain silakan. Prapti, Siska, Salmanisa. Kenapa ini dibuat oleh Lita dan diperiksa oleh Prapti? Jadi tapi sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya bahwa kenapa ini ditulis Lita ya karena kan di sini disebutkan bahwa junior auditornya itu adalah Lita. Sedang ini kenapa bisa seperti itu? Karena kita mendasarinya di kertas kerja
tahun lalu di halaman 157 dan seterusnya itu ada bahwa yang menandatangani dibuat oleh itu adalah junior auditor. Kan di sini di tahun 2011 junior auditornya itu Helena. Di halaman 163 itu disebutkan bahwa junior auditornya Helena. Kemudian di sini kita bisa lihat di halaman 165 itu dibuat oleh Helena, sehingga bisa kita simpulkan bahwa untuk menandatangani yang dibuat oleh ini dilakukan oleh junior auditor, sedangkan diperiksa oleh ini oleh senior auditor. Mungkin seperti itu. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman yang lainnya juga. Terima kasih. Mana bisa diterima tuh penjelasannya? Bisa, Pak. Ada lagi? Bagaimana teman-teman semua? Apakah ada yang mau ditanyakan lebih lanjut mengenai modul 1 ini? Jadi teman-teman bisa saya simpulkan untuk pengerjaan modul 1 ini kita harus melakukannya secara bertahap dengan melihat profil internalnya dari PT Peta, sejarah, terus sejarah dan latar belakangnya, kemudian struktur organisasinya, kemudian kebijakan akuntansinya bagaimana PT tersebut, sehingga kita sebagai tim auditor itu bisa menyesuaikan langkah-langkah audit yang perlu kita lakukan dan bukti-bukti audit yang perlu kita ambil supaya hal tersebut itu sinkron dengan profil dari PT tersebut, sehingga kita sebagai auditor untuk mengambil keputusan itu cepat dan tepat. Dan kita harus teliti dalam mencocokkan kertas kerja yang perlu kita lakukan dengan laporan keuangannya. Kita hitung betul-betul apakah ada yang salah, apakah ada yang dilebihkan atau dikurangkan oleh PT tersebut. Itu perlu kita lakukan untuk memastikan bahwa nanti kan di rencana pemeriksaan itu kan kertas kerja akan kita sarikan, sehingga yang rencana pemeriksaan itu kan kita jadikan acuan, sehingga nanti untuk langkah-langkah audit berikutnya kita dapat melakukan langkah-langkah yang tepat. Seperti itu kesimpulan dari saya. Baik, Pak. Saya kira mungkin cukup, Pak. Baik. Jadi sekali lagi ini modul pertama ini akan menjadi dasar nanti dalam pelaksanaan audit di modul-modul berikutnya. Jadi kriteria sini. Jadi Anda nomor 1 pelajari data tentang profilnya ini, pahami, kemudian pahami kertas kerja dari yang lalu. Jadi kita membaca buku, mengerjakan buku 1 ini, walaupun ada buku 2-nya, kita mesti lihat di bab belakangnya mengenai kertas kerja yang lama. Itu selalu terkait, karena kebetulan sama. Lanjut gitu. Tapi artinya terlepas dari tidak lanjut, kertas kerja tahun lalu itu menjadi penting, karena itulah yang membentuk, yang menjamin saldo awal atau saldo akhir tahun sebelumnya yang sudah diaudit, dan itu akan nanti digunakan oleh Anda untuk menentukan saldo akhirnya di 2012, meyakini transaksinya selama 2012. Jadi kedua hal ini dipengaruhi oleh saldo awal di 2011. Jadi pembahasan ini tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu semua, biar pelan-pelan saja, sederhana saja, ya kan? Karena yang penting Anda bisa menggrab the idea, mendapatkan pemahaman tentang atau menemukan suasana pemeriksaan yang sebenarnya. Gitu. Itu kira-kira yang ingin kita harapkan dalam nanti seluruh rangkaian pertemuan atau perkuliahan kita mengenai praktikum ini dari mulai 1 sampai nanti 7. Dan demikian juga nanti pada saat ujian, di ujian itu nanti
pada saat mengerjakan Anda mesti merasakan itu. Misalnya, oh berarti kalau diminta ini jurnal, nah jurnalnya. Memang semua bagaimana Anda mengaudit itu kan tertuang bagaimana jurnalnya, bagaimana Anda menjurnal koreksi, bagaimana jurnal yang ada, lalu Anda bagaimana akun yang ada, bagaimana transaksinya terjadi, lalu Anda melakukan koreksi. Nah itu semua bisa dirasakan, lalu nanti diaudit, dituangkan di mana. Itu sebenarnya itu bisa diharapkan sehingga nanti pada ujian akhir juga soal-soalnya akan bernuansa seperti itu. Jadi Anda dapat semuanya. Baik, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada lagi, mungkin apa kita akhiri ini. Ini lebih awal dari yang masih lama nih waktu ya, masih ada 20 menit. Kalau ada yang mau menanyakan, kalau tidak ada, kita ini berarti balik ke saya lagi ya, Riswanda ya, ininya ya, hostnya ya. Oh iya Pak. Slide. Saya naik host Pak. Ya, Pak. Nanti slide-nya dikumpulkan melalui koordinator, ya kan? Baik Pak. Jadi untuk menambah nilai untuk kelompok. Jadi di kelompok itu ada tambahan nilai kelompok. Oke, terima kasih itu sudah dikembalikan ke saya. Saya kemarin itu agak kebingungan karena waktu saya simulasi hari Sabtu Minggu itu ada sendiri. Jadi saya dari sini saya bisa langsung kasih kepada siapa gitu, tinggal diklik. Tapi ternyata kok tadi dari pagi tadi kok nggak bisa langsung kawan Anda yang inisiatif, Pak hostnya aja dipindahin. Oh iya sudah kalau gitu aman deh. Akhirnya lumayan beberapa menit tuh kita tertunda karena saya masih kebingungan. Ternyata simulasi saya di hari Minggu tidak bisa diaplikasikan pada saat hari H di Senin ini. Itu saja dari saya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa Anda semua adalah orang pilihan yang dipilih negara, bukan sekedar orang terpilih dari satu perguruan tinggi, tapi Anda orang yang dipilih oleh negara. Sehingga beban Anda, sehingga Anda itu menjadi harus bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan pendidikan di sini. Ya, jadi baik bermanfaat bagi Anda sendiri untuk kedepannya, maupun membantu negara untuk kedepannya. Jadi jangan ragu-ragu, fokuskan diri Anda untuk belajar dengan baik, ya kan? Kerjakan semua soal dengan sungguh-sungguh sehingga hasil yang diperoleh itu menjadi maksimal, ya kan? Karena nanti setelah Anda bekerja, ini kita lihat perkembangan jalannya. Kalau memang sudah lancar, bagus. Anda ingin berkarir di sini juga bisa. Tidak berkarir di sini juga tidak apa-apa, tapi nanti setelah selesai itu akan ketemu tempat-tempat lain yang mungkin baik juga. Tidak harus di sini mengabdi kepada negara, tapi jangan berhenti di tengah jalan. Jangan hentikan langkah Anda di tengah jalan, karena Anda sudah mendapatkan, memperoleh kesempatan di antara sekian juta orang. Satu orang mungkin saingan sekarang jutaan, kan? Kalau saya aja 20.000, jadi Anda mungkin udah jutaan mungkin. Itu oleh karena itu sangat disayangkan, kan gitu. Oke, sebelum kita akhiri, saya mengucapkan terima kasih atas penyajian ini. Mudah-mudahan penyajian ke kelompok 2 dan seterusnya bisa lebih komprehensif, lebih tenang-tenang, nggak usah buru-buru. Saja waktu kita cukup banyak, ya kan? Kalaupun waktunya nggak selesai, lebih bagus presentasinya nggak selesai tapi lengkap daripada presentasi selesai tapi kita masih banyak kekurangannya. Karena yang mau dicari bukan presentasinya atau waktunya, tapi suasana Anda menjadi auditor, di mana kita ini sekarang sedang mengaudit. Semakin sedikit saya bicara, saya tetap akan on, menunjukkan saya hadir, tapi sebagai sedikit saya bicara, Anda bermain semua dengan teman-teman yang lain juga bisa tanya, nggak mesti harus saya. Misalnya Anissa bisa tanya, Fauzia bisa tanya, Melina bisa tanya, tadi Rosa juga sudah, atau Sarial, atau Rindi, atau yang lain, Putri Aura, dan lain-lain bisa bertanya. Dava, ini Dava ada 2 ya, Dava 405 sama 404 nih sama-sama Dava, ya kan, jadi bisa bertanya juga gitu. Kalau tadi Dava bagian yang presentasi kalau nggak salah. Nah jadi dengan adanya interaksi semakin banyak interaksi yang ada di antara kalian,
itu semakin Anda bisa menemukan suasana mengaudit. Sehingga, oh gini aja tuh audit gitu. Itu yang ketemu. Kalau udah ketemu begitu, udah terbuka tuh pintu masuk. Ke dalamnya terserah Anda mau belok kanan, belok kiri, tapi sudah selesai. Tugas saya membuat Anda masuk ke dalam suasana praktek audit. Oke, saya mohon maaf kalau dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Semoga tidak menjadikan suasana tidak enak. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, sampai berjumpa lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.